di mana undang-undang ini hanya butuh waktu 7 jam saja untuk disepakati di tingkat balik. Sangat luar biasa sekali anggota dewan kita ini. Namun partai politik yang tak punya kursi di DPRD disyaratkan juga, seperti yang diputuskan oleh MK, ini tidak adil. Jadi tidak memaknai putusan MK seluruhnya, hanya mengambil yang diuntungkan saja. Mereka malah mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung dalam menyusun RUU ini, bukan mengikuti putusan MK. Ini sangat keliru. Anggota Dewan, anggota DPR yang saya hormati, halo, kembali lagi dengan saya Al-Kausar Akbar, rekanan advokat Indonesia Law Firm. Di video kali ini saya akan membahas terkait dinamika politik Indonesia yang akhir-akhir ini sangat memanas dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat kita, yaitu DPR, mempercepat atau mengebut revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal itu dilakukan oleh DPR 1 hari menjelang Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan pilkada melalui 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU/22/2024, dan yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PPU/22/2024. Yang mana saya jelaskan dulu dari mana munculnya 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bermula kalau tidak salah pada hari Rabu, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 Agustus 2024, DPR pada saat itu langsung menggelar rapat badan legislasi, yaitu Balek. Yang mana Balek DPR ini langsung membentuk panitia kerja RUU Pilkada. Lalu setelah itu kemudian membahas daftar inventaris masalah di dalam rancangan undang-undang pilkada tersebut yang memakan waktu kurang lebih hanya sekitar 1 jam saja. Sangat luar biasa sekali. Lalu pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat pada tanggal itu, rapat itu dilanjutkan dengan penyampaian pendapat masing-masing fraksi. Lalu pimpinan rapat balik DPR pada saat itu menyampaikan bahwasanya revisi Undang-Undang Pilkada itu setelah disetujui oleh mayoritas fraksi. Keputusan balik pada saat itu kurang lebih pukul, kalau tidak salah, mohon dikoreksi, pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang artinya di mana undang-undang ini hanya butuh waktu 7 jam saja untuk disepakati di tingkat balik. Sangat luar biasa sekali anggota dewan kita ini. Bahkan pada saat itu, Balek DPR pun tidak mau memasukkan materi muatan 2 putusan Mahkamah Konstitusi ini yang sudah diputus. Materi muatan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang pertama itu adalah yang mana putusan MK telah mengubah ambang batas pencalonan oleh partai politik yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. MK menganulir ambang batas dalam Undang-Undang Pilkada tersebut melalui putusan nomor 60/PUU/22/2024. Yang mana di situ MK mengatakan, MK kemudian memberikan syarat baru, yang mana syarat baru tersebut adalah ambang batas yang didasarkan pada jumlah penduduk, yang menyatakan bahwasanya partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Partai yang tidak memperoleh kursi ini di DPRD memang tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase
yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap. Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu adalah memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu. Itu pada putusan MK yang pertama, putusan nomor 60/PUU/22/2024. Lalu yang kedua, di dalam putusan MK nomor 70/PPU/22/2024 juga menegaskan yang mana kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Pilkada itu mengatur batas usia paling rendah calon gubernur itu adalah 30 tahun dan calon bupati atau wali kota itu adalah 25 tahun. Sejak dikeluarkan putusan MK nomor 70/PPU/22/2024, di dalam putusan MKE itu menegaskan bahwasanya batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota atau bupati tetap 25 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik. Itulah pertimbangan putusan MK nomor 70/PPU/22/2024. Yang sangat mengherankan, saya sangat menyayangkan sekali, yang mana keputusan balik DPR pada hari Rabu itu, tanggal 21 Agustus 2024, justru tetap mempertahankan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Namun partai politik yang tak punya kursi di DPRD disyaratkan juga, seperti yang diputuskan oleh MK ini tidak adil. Jadi tidak memaknai putusan MK seluruhnya, hanya mengambil yang diuntungkan saja. Padahal di sisi lain, keputusan balik DPR menyatakan usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota atau bupati itu adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Mereka malah mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung dalam menyusun RUU ini, bukan mengikuti putusan MK. Ini sangat keliru. Anggota Dewan, anggota DPR yang saya hormati, padahal coba saudara baca kembali di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tepatnya di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, materi muatan yang diatur di dalam undang-undang itu ada 5. Yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga adalah pengesahan perjanjian internasional. Atau yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi serta pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jelas di dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu salah satunya ada menindaklanjuti putusan MK, bukan putusan Mahkamah Agung. Kalau kita lihat secara gramatikal, berdasarkan pasal 10 ayat 1 di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, seharusnya DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan materi muatan RUU Pilkada tersebut, bukan putusan dari Mahkamah Agung. Karena hal itu jelas saya sebutkan tidak diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saya melihat baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam waktu 1 hari saja. Yang mana seharusnya anggota dewan yang terhormat itu harus ada naskah akademiknya, harus ada sosialisasinya, dan juga harus ada rancangan undang-undangnya dulu. Itu sudah sangat rinci dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Maka dari itu, saya berpesan kepada masyarakat Indonesia, kawal terus putusan MK tersebut dan mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Demikian.